Oh iya, saya selalu kelupaan. Tadi udah seharusnya saya bahas pada saat saya menjawab masnya. Cuma ini kayaknya hal baru juga deh. Sebenarnya kan saya udah pernah buat konten tapi memang maklum gak ada yang nonton ya. Entah pembatasan atau memang tidak menarik ya. Bio saya mengundang-undang ya, mengundang-undang TikTok untuk agak berhati-hati sama saya ya. Atau memang tidak menarik ya. Tapi sebaiknya mah kalau kamu lihat konten saya, lihat konten yang lain, lihat konten yang lainnya juga ya. Sebenarnya semua kartu tuh trickster, bukan hanya the magician, oke? Trickster tuh akal, akal yang baik harusnya, banyak akal juga. Ini aku bisa, memang sesuai kata gue, artinya pun ada, makanya selalu saya cantumkan sebisa mungkin. Walaupun jatuhnya sumber itu bisa jadi pembatasan, makanya saya selalu bilang TikTok kalau masih bisa di screenshot itu bisa untuk umum, tandanya boleh asalkan disebutkan sumber. Kan saya sering ngomong gitu ya. Ya ini ketekunan ya, kesatria menjalankan pekerjaannya dengan tekun, lebih slow seperti konten sebelumnya saya bilang. Tidak gegabah, benar-benar dipikirkan ulang ketelitiannya ada, loyalitas dalam bekerjanya ada. Saya bahas kerjaan dulu aja deh ya, percintaan ribet. Aspek takwa juga besar pertolongan, deception kelicikan, something hidden, sesuatu yang disembunyikan atau strategi mental test. Destan juga holistik, kesempurnaan final. Artinya kan banyak, itu sendiri tuh trickster, kayak banyak akal. Tapi untuk tujuan yang baik, banyak akal itu harus kamu hadapi dengan bijak, hadapi dengan kebijaksanaan. Seperti contoh, yang single membahana ya, dia nanya kapan dapat jodoh. Saya bilang bukan jodoh ya, pasangan dulu aja deh, karena saya nggak baca jodoh, jodoh dipisahkan oleh maut. Oke, itu udah dijawab contoh ya, katanya akan ada. Dia tahun dari, kalau kamu nanya waktu dari kamu sendiri deh ya, dia bilang akhir tahun katanya ada yang mau deketin kamu. Oh jadi ada yang mau pendekatan akhir tahun. Tapi kalau kamunya masih belum sesuai dengan apa mau dia, karena dia kelihatannya masih ada 9 pentakel dalam belum ada komitmen, 7 tongkat itu masih ingin pendekatan melihat diri kamu, kan 9 pentakel juga belum ada komitmen jika dalam percintaan, dalam asmara percintaan sama manusia itu kartu kemandirian, jadi kayak merasa ingin dirinya mendapatkan pasangan yang sesuai dengan self reliance, kemandirian dirinya. Contoh, kamu udah nyaman dengan kehidupan kamu, udah mandiri, udah mapan, bukan hanya soal keuangan tapi juga mapan dalam pengalaman. Pastinya kamu ingin mendapatkan yang sama. Gamblang contoh ya, cewek Alfi pengennya dapetin cowok yang ada mobil. Contoh. Tapi itu dari segi materialistik, oke? Itu bisa diambil juga dari segi pengalaman, oke? Pengalaman dalam percintaan. Kalau 7 tongkat lebih dalam soal prinsip, conviction, keyakinan, oke? Dalam pendekatan ingin dapat prinsip wanita yang atau lelaki yang prinsipnya sama dengan dia atau tidak dalam asmara, yaitu prinsip untuk setia, untuk kedepannya mau ada gambaran besar untuk menikah. Contoh, karena prinsip orang beda-beda dalam asmara. Oke, yang 4 pentacle, protection and boundaries, menjaga jarak juga belum ada komitmen. Jika sudah ada komitmen, jatuhnya tuh menjaga jarak, jangan sampai pasangan dekat dengan yang lain, bisa muncul posesif. Itu kan namanya banyak akal, walaupun artinya ada. Tapi kalau ini ya, ini kan udah bagus nih. Tapi ada, ini bagus semua, tapi ada strategi. Ini antara kelicikan, mental stress, deception, sesuatu yang disembunyikan. Tapi aku bisa katakan sesuai dengan apa Deck Rider juga ya. Kalau udah bagus seperti ini, ketekunan kamu menghasilkan sesuatu yang bagus. Ya, kamu harus ada strategi dalam menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan peningkatan kamu. Kalau kamu sudah bisa menghadapinya dengan baik, ini akan ada suatu keberhasilan optimal harus dipertanggungjawabkan. Matahari itu berat bro ya. Logikanya juga seperti itu. Layaknya kamu naik jabatan, uang ada, staff ada, tapi tanggung jawab lebih berat harus kamu pertanggungjawabkan. Ya ini tricksternya di sini ya. Semua tuh trickster sebenarnya. Tergantung pembacaan kartunya dan dari pertanyaan. Dari highlight yang terakhir juga, dia tanya kapan suamiku berhenti bekerja. Itu sebenarnya dia pintar ya. Dia nanya kapan, sebenarnya dia udah mau ya. Aku nggak baca kapan spesifik, oke. Tapi udah betul, aku kan cuma nanya status. Dia udah disebut status suami istri. Aku tidak pernah minta bocoran. Kayak justru banyak yang nggak bilang status lagi berantem kak. Ya berantem HTSan, pendekatan, berantem sebagai teman atau berantem pacaran. Sebutin status bukan bocoran gitu lah. Kalau semua nyebutin bocoran ya udah makasih, oke. Dalam artian ya semua yang terbuka itu kamu harus hadapi dengan bijak. Ini juga ada artinya ya. Sebenarnya pembacaan tarot atau fortune telling, oke lah, ramalan dalam bentuk apapun, yang saya tidak meramal, tapi ramalan dalam bentuk apapun, itu bisa terjadi. Entah semesta memang menyediakan seperti itu dan kamu sudah menjalankannya dengan baik, tidak terlena, atau memang kamu terlalu mempercayai ramalan itu, yang jadi kamu menjadikan masa depan kamu sesuai dengan ramalan itu. Kamu sendiri yang memanifestasikan ramalan itu terjadi kepada dirimu. Kalau ramalannya itu baik, bagus. Kalau kamu bisa memanifestasikannya, yang tadinya jelek, yang tadi contoh pembacaan saya yang The Tower itu ketentuan kegagalan, kalau kamu benar-benar kayak menghindarinya, mengambil saran yang baik itu bagus. Tapi jangan dimanifestasikan ujung-ujungnya ada tower untuk dan gagal, kan itu ada ujung finalnya pun 4 pedang, nyaman butuh waktu. Itu jangan dimanifestasikan, oke. Tapi kalau sesuatu yang bagus seperti ini nih, manifestasikan ya, wujudkan, afirmasi dulu, yakin dulu bahwa bisa berhasil, bahwa kamu bisa tekun, bahwa kamu bisa mendapatkan suatu anugerah besar, pertolongan tuh bisa dari tangan manusia ya,
Karena nggak mungkin Tuhan langsung mendatangkan uang segepok dari langit, pasti datang dari pihak lain ya, dari manusia. Oke, Tuhan memberikan berkah pada kita anugerah besar dari manusia-manusia lain yang memberikan pertolongan pada kita karena kerjaan kita udah bagus. Ya, strategi hadapi untuk menghadapi orang licik. Aku tidak bisa bilang kamu licik. Amit-amit ada yang lainnya licik, itu sendiri juga trickster ya. Trickster kalau kamu yang hasilnya bagus, oke. Trickster itu banyak akal untuk kamu bisa menghadapi semua kartu tarot yang keluar di hadapan kamu, entah online atau offline. Kalau offline tuh kamu yang ngambil, Kak. Lebih bagus offline kalau kamu mau serius. Bagiku tapi tetap ramalan dalam bentuk apapun yang aku tidak sebut diriku peramal, hanya pembaca gambaran. Itu kalau bagus kamu benar-benar yakin dan manifestasikan. Makanya aku bilang jangan terlena, karena apa yang terbuka bagus. Walaupun kamu sebenarnya tidak seperti itu, kalau kamu jalankan dan kamu afirmasi yakin, itu bisa terjadi. Ramalan kamu sendiri yang mengijabahnya, dalam artian kamu yang bisa mengijabah cuma Tuhan semesta. Oke. Cuma kamu bisa, kalau kamu terus menanamkan diri kamu yang baik, kayak buku The Secret, tau kan? Kalau kamu yakin hal yang baik itu akan datang, yakin, tapi jangan terlalu percaya pada tarot, tapi percaya pada gambaran yang baik dan yakin bahwa kamu bisa, itu aja. Itu kamu bisa mewujudkan impian kamu sendiri, kamu bisa mewujudkan apa yang terbuka yang baik. Tapi kalau jelek, kamu ambil kewaspadaannya. Makanya saya selalu bilang, ambil yang baik, buang yang jelek. Kalau yang jelek, ambil saran bagusnya. Seperti itu. Oke, semoga paham ya. Itu makanya disebut trickster. Semua kartu itu trickster, bukan hanya the magician aja, bukan hanya the fool aja yang biasa dikatakan the trickster. Trickster tuh banyak akal. Kalau di Google terjemahan tuh pembual. Kalau jelek, bilang aja ini pembual. Oke, nggak kaitannya udah, gue nggak mau. Tapi kalau bagus, kamu aminkan. Bukan untuk percaya kepada tarot, tapi percaya pada semesta akan memberikan hal yang baik kepada kamu, dan sertai perjuangan, keyakinan, dan doa kamu. Seperti itu, semoga paham ya. Terima kasih.